These are the kind of attacks the Houthis say will end. Ballistic missiles fired into Saudi Arabia from across the southern border in Yemen. Sumber konflik antara pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman yaitu adanya perbedaan ideologi dan diskriminasi terhadap pemberontak Al-Houthi. Masyarakat Yaman mayoritas beragamakan Islam yang terdiri dari mazhab Sunni dan Syiah. Pemberontak Al-Houthi yang mayoritasnya masyarakat Yaman Utara memeluk agama Islam mazhab Syiah Zaidi, sedangkan masyarakat Yaman Selatan didominasi oleh mazhab Sunni. Islam Sunni memiliki presentasi sebesar 65%, sedangkan Syiah sebesar 35%. Sumber lain yang menyebabkan konflik antara pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman, yaitu adanya diskriminasi yang dirasakan oleh pemberontak Al-Houthi. Penyebab dari tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah Yaman disebabkan karena adanya perbedaan paham yang dimiliki oleh masyarakat Yaman Utara, yaitu Syiah. Masyarakat Yaman Utara sendiri merasa bahwa tidak adanya pembangunan ekonomi di wilayah Yaman Utara sendiri. Al-Houthi pun menganggap bahwa Presiden Ali Abdullah Sholeh melakukan tindakan korupsi yang banyak merugikan masyarakat Yaman, terutama Yaman Utara. Awal konflik bermula dari terbunuhnya pemimpin gerakan Al-Houthi, yaitu Hussein Al-Houthi. Penyebab terbunuhnya Hussein karena ia menjadi pemimpin dari demo dalam menentang pemerintah Yaman yang mendukung Amerika mengenai kasus terorisme WTC. Bertolak belakang dengan maksud dari Hussein, Presiden Sholeh bermaksud untuk mendukung Amerika mengenai kasus terorisme yang menimpa negara Amerika. Peristiwa ini membuat seluruh pengikut dari gerakan Al-Houthi semangat untuk memisahkan diri dengan Yaman dengan melakukan pemberontakan. Konflik terus berlanjut hingga pada tahun 2009, Arab Saudi mulai terlibat langsung dengan konflik Yaman dengan memberikan bantuan kepada pemerintah Yaman untuk memerangi kelompok Al-Houthi. Dalam konflik pemberontakan Al-Houthi melawan pemerintah Yaman, melibatkan beberapa aktor seperti Amerika yang memiliki kepentingan untuk menjaga keamanan nasional negaranya dari aksi terorisme seperti WTC. Amerika menduga bahwa kelompok Al-Houthi memiliki koneksi dengan Al-Qaeda, yang dimana Al-Qaeda merupakan kelompok Islam radikal yang bertanggung jawab terhadap aksi WTC. Selain Amerika, Arab Saudi merupakan salah satu aktor dari konflik antara pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman. Pemerintah Arab pun sudah sejak lama menyebarkan pengaruhnya di Yaman. Hal ini mereka lakukan karena timbulnya kekhawatiran terhadap kemungkinan berkuasanya kelompok Al-Houthi, juga meluasnya pengaruh revolusi Islam Iran di Yaman. Karena diketahui bahwa pemberontak Al-Houthi mendapat bantuan dana dari Iran. Tujuan dari adanya pemberontakan ini untuk menjalankan pemerintahan sesuai ideologi yang dimiliki oleh kelompok Al-Houthi, yaitu Syiah. Karena sudah merupakan watak dari orang Syiah yang tidak ingin dipimpin oleh orang Sunni, begitupun sebaliknya. Al-Houthi sendiri ingin mendirikan negara yang berlandaskan Syiah di wilayah Yaman Utara, juga ingin mengulang kejayaan kerajaan Zaidi pada tahun 1960. Sementara pemerintah Yaman berusaha untuk memerangi pemberontak Al-Houthi yang ingin mendirikan pemerintahan di Yaman Utara. Pemerintah Yaman sendiri tidak ingin bahwa negaranya menjalankan ideologi Syiah seperti yang diinginkan oleh kelompok Al-Houthi. Maka dari itu, pemerintah Yaman berusaha untuk memerangi para pemberontak yang ingin mendirikan pemerintahan di Yaman Utara. Konflik yang terjadi antara pemberontak Al-Houthi melawan pemerintah Yaman menimbulkan banyak kerugian, salah satunya yaitu banyaknya korban warga sipil yang berjatuhan. Hal tersebut menuntut pemerintah Yaman untuk mempertahankan stabilitas keamanan negaranya. Upaya penyelesaian konflik yang telah dilakukan oleh pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman adalah melalui arbitrase. Arbitrase merupakan upaya penyelesaian konflik di luar persidangan yang melibatkan pihak ketiga sebagai arbiter yang dapat memberikan putusan atas permasalahan suatu konflik.
Sasaran dari upaya arbitrasi dalam resolusi konflik adalah untuk mendapatkan alternatif penyelesaian dari mediator agar tercapai penyelesaian konflik antara pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman. Pada mulanya, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak semua pihak yang berperang di Yaman segera mengupayakan penyelesaian politik untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung selama 4 tahun ini. Sebab, selama ini perang itu juga telah membuat 22 juta orang bergantung pada bantuan internasional. Guterres menyampaikan bahwa salah satu solusi terbaik bagi konflik ini yaitu melakukan negosiasi yang melibatkan segala pihak dalam konflik ini. Guterres mengatakan, semua pelabuhan harus terbuka untuk bantuan kemanusiaan dan juga urusan komersial seperti obat-obatan, makanan, dan bahan bakar yang dibutuhkan untuk mendistribusikannya. Selain pelabuhan, Guterres pun meminta bahwa bandar udara di sana yang merupakan ibu kota Yaman juga harus dibiarkan terbuka. Pada 8 Desember 2018, negosiasi damai antara kelompok pemberontak Houthi dengan koalisi pemerintah Yaman Arab Saudi yang digelar di Swedia sejak pertengahan tahun 2018 dengan mediator PBB menghasilkan kesepakatan yang baik. Kesepakatan yang telah disepakati oleh pihak yang berkonflik yaitu berupa pembukaan kembali bandara ibu kota Yaman, yakni Sana yang selama ini diblokade, pertukaran tahanan, dan beberapa kesepakatan lain yang bisa disetujui oleh kedua belah pihak. Kesepakatan tersebut merupakan bukti bahwa kedua belah pihak yang berkonflik peduli terhadap terwujudnya perdamaian regional maupun global. Resolusi konflik dalam Islam hakikatnya adalah sebuah cara untuk mewujudkan perdamaian. Bagaimanapun, Islam juga memiliki potensi kontribusi terhadap peace building dan rekonsiliasi. Para cendekiawan Islam secara khusus mengandalkan tafsir dari ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan langkah-langkah praktis berkaitan dengan penyelesaian konflik. Referensi dari Al-Quran yang dikutip oleh para ulama juga mengacu pada arbitrasi yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang berusaha memenuhi perintah Allah untuk membimbing umat manusia mewujudkan perdamaian di antara mereka yang berbeda satu sama lain. Apabila melihat kembali ke sejarah Islam, terdapat kemiripan dalam beberapa konteks tertentu antara konflik pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman ini dengan peristiwa Piagam Madinah saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah yang dahulu bernama Yathrib. Salah satu kemiripan yang paling terlihat adalah bahwa peristiwa Piagam Madinah ini melibatkan banyak suku, bahkan melibatkan kaum muslimin dan Yahudi. Rasulullah SAW dalam peristiwa ini berperan sebagai otoritas yang melakukan mediasi antara suku-suku yang ada di Madinah. Konstitusi diciptakan untuk mengakhiri pertikaian antar suku, terutama Bani Aus dan Bani Khazraj, serta untuk memelihara perdamaian dan kerjasama antara suku-suku yang ada di Madinah. Konstitusi yang disebut juga dengan Piagam Madinah ini menjadi sebuah bentuk teknologi resolusi konflik Rasulullah yang saat itu dapat menjamin kebebasan beragama orang-orang yang ada di Madinah. Teknologi resolusi konflik Rasulullah dalam peristiwa Piagam Madinah apabila diterapkan punya relevansi dengan konflik Yaman yang telah terjadi. Peristiwa Piagam Madinah menggambarkan situasi beberapa suku yang hidup berdampingan dengan damai dalam satu wilayah. Hal ini menunjukkan sedikit kesesuaian dengan apa yang terjadi di daratan Yaman karena konflik tersebut terjadi antara umat Islam Sunni dan Syiah walaupun tetap dalam satu agama, yakni agama Islam. Hal ini mengarah kepada one state solution yang berarti keduanya akan hidup berdampingan dalam suatu wilayah dengan konstitusi yang menjanjikan perdamaian dan kesejahteraan. Relevansi yang lain juga terlihat dari PBB yang berperan sebagai mediator bagi pemberontak Al-Houthi dan pemerintah Yaman, yang juga dilakukan Rasulullah pada peristiwa Piagam Madinah. Upaya mediasi ini juga berbuah baik karena terlahir beberapa kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak, seperti saat dibuatnya Piagam Madinah sebagai konstitusi yang disepakati pihak-pihak yang berkonflik pada zaman Rasulullah SAW. Terlepas dari model resolusi konflik apapun yang digunakan,
Hal tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk mewujudkan perdamaian.